Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarti dengan NIM J1B020045. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama dari mata kuliah Rancang Bangun Sistem Irigasi di Lahan Kering. Untuk yang pertama yaitu pengertian lahan kering. Lahan kering didefinisikan sebagai hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian besar waktu dalam setahun atau sepanjang waktu. Lahan kering biasanya terletak di daerah gurun, padang rumput, savana, atau dataran tinggi. Yang kedua, kendala untuk budidaya pertanian pada lahan kering. Pada budidaya lahan kering memiliki beberapa kendala. Yang pertama, air. Rendahnya curah hujan yang menjadi ciri-ciri khas daerah lahan kering karena hanya mengandalkan air hujan dan mengakibatkan ketersediaan air untuk irigasi sangatlah terbatas. Yang kedua, media tanam. Lahan kering biasanya memiliki pori-pori tanah yang besar, sehingga mengakibatkan infiltrasi tinggi dan tidak dapat menahan air, serta memiliki kadar garam yang tinggi, sehingga menjadi kendala besar bagi usaha pertumbuhan tanaman. Yang ketiga yaitu cahaya. Tingginya radiasi cahaya matahari di daerah lahan kering mengakibatkan tinggi evapotranspirasi, rendahnya suplai oksigen, dan salinasi atau penggaraman di tanah. Yang keempat yaitu tingkat erosi tanah yang tinggi. Pada lahan kering sering memiliki tingkat erosi tanah yang tinggi. Tanah dapat menggerus dan terkikis oleh air dan angin, yang dapat merusak struktur tanah dan mempengaruhi kemampuan tanaman untuk tumbuh. Sehingga dari hal tersebutlah menjadikan untuk budidaya di lahan kering memiliki kendala yang cukup besar. Yang ketiga yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam budidaya lahan kering. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk budidaya di lahan kering. Yang pertama yaitu dengan membangun sistem irigasi yang tepat guna, seperti irigasi tetes atau irigasi curah. Yang kedua yaitu menambahkan pupuk organik. Pada tanah lahan kering, kita bisa menambahkan pupuk organik agar tanaman tersebut bisa subur. Yang ketiga yaitu menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan. Tanaman yang tahan akan kekeringan seperti yaitu kaktus. Selanjutnya yaitu 4. Upaya selanjutnya yaitu menerapkan manajemen sumber daya air secara teratur. Kita harus memanfaatkan air dengan sangat efektif dan efisien agar bisa memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.